Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mafhuma, dan kita akan melanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad pada bab kedua, melanjutkan pada makalah yang ke-17 dan 18 insyaallah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Wal maqalatu sabi'ata asyarata qila tuba ay al khairul kathiru liman kana aqluhu amiran. Dan bermula makalah yang ke-17 itu dikatakan orang, beruntunglah ay artinya kebaikan yang banyak. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang adalah akalnya seseorang itu pemimpin. Bi ayak tadiya bi muradi aqlihil kamil. Bagaimana maksudnya? Dengan bahwa mengikuti ia dengan keinginan akalnya yang sempurna. Wahawahu asiran, dan bagi orang-orang yang adalah hawa nafsunya seseorang asiran, itu yang ditawankan, yang ditahankan. Penjelasannya ay milanu nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i. Artinya kecondongan dirinya terhadap barang yang tidak ia inginkan akannya barang, min ghairi daripada tanpa keperluan syara'. Asiran itu yang ditawankan akannya hawa nafsu. Ay mamnu'an min dzalika, artinya dilarangkan, dicegah daripada demikian yang tidak diperlukan pada syara'. Wawailun ay halakun syadidun liman kana hawahu amiron. Dan celaka, artinya celakalah yang berat bagi orang-orang yang adalah hawa nafsunya seseorang itu pemimpin. Bi an arsalaha ila mustahiyatiha, dengan bahwa melepas ianya seseorang akannya hawa nafsu kepada keinginannya hawa nafsu. Wa aqluhu asiran, dan akalnya seseorang itu yang ditawankan. Ay mamnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala. Artinya akalnya dilarang daripada seumpama berfikir pada nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan pada keagungan Allahnya Ta'ala. Jadi ini dua perbandingan terbalik antara orang yang beruntung dengan orang-orang yang rugi, orang yang celaka. Bagaimana karakteristik ataupun ciri-ciri orang yang beruntung? Dalam kitab Nashaihul Ibad ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan, tuba liman kana aqluhu amiran. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mengikuti akalnya yang sehat. Dan akal ini menjadi pemimpin ataupun pengarah bagi hawa nafsunya. Nah, jadi dia tidak langsung mengikuti hawa nafsu terhadap hal-hal yang tidak diperlukan dalam syariah, tapi dia mengendalikan dengan akalnya. Sedangkan orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, itu sebaliknya. Dia menjadikan akalnya sebagai tawanan dan hawa nafsunya sebagai pemimpin, penunjuk jalan. Nah, dia menuhankan hawa nafsu untuk mencapai semua keinginannya yang tidak diperlukan menurut syariat, dan akalnya menjadi tidak terpakai, tidak berguna. Inilah dua perbandingan terbalik antara orang yang beruntung nanti di hari akhirat dan orang-orang yang akan celaka. Wal maqalatu saminata asyarata qila man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Dan bermula makalah yang ke-18 itu dikatakan orang, siapa saja yang meninggalkan dosa-dosa, niscaya lunaklah hatinya seseorang. Bagaimana maksudnya? Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha, maka menerima ianya seseorang akan nasihat dan khusyuk ianya seseorang baginya nasihat. Wa man tarakal harama, dan siapa saja yang meninggalkan akan keharaman fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima, pada makanan dan pada pakaian dan pada selain keduanya makanan dan pakaian, seperti perkataan dan perbuatan. Wa akalal halala, dan memakan ia akan yang halal. Saffat fikratuhu, niscaya bersihlah pikirannya seseorang.
bersih terhadap ala masnu'atillahi ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Pikirannya akan bersih terhadap ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, yang mana ciptaan tersebut menunjukkan bahwasanya Allah telah menghidupkan makhluk, yang mana sebelumnya makhluk itu mati, yaitu di dalam kandungan. Hanya sebuah janin, kemudian ditiupkan roh dan menjadi sesuatu yang hidup. Inilah ciptaan Allah. Dan kita akan mengetahuinya, akan menyadarinya hanya dengan akal-akal yang bersih. Prosesnya bagaimana? Kita akan mengetahui latar belakang penciptaan manusia ini. Wadzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabburi bi aqlihi wa tadabbara bi aqlihi annallaha ta'ala khalaqahu min nutfatin fir rahmi. Dan bermula demikian itu dengan bahwa berpikir ia dengan pikirannya dan meresapi ia dengan akalnya akan bahwa sungguh Allah Ta'ala itu telah mencipta ianya Allah akannya seseorang min nutfah daripada setetes mani di dalam rahim, faja'alaha alaqatan, kemudian menjadi ianya Allah akannya setetes mani akan segumpal darah, summa mudghatan, summa khalaqa minha lahman wa 'idhaman. Kemudian menjadikan ianya Allah akannya setetes mani akan darah, kemudian segumpal daging, kemudian menciptakan ianya Allah daripada segumpal daging tadi menjadi bentuk-bentuk daging yang besar dan bertulang, wa aruqan wa aqsaban, dan urat-urat dan nadi-nadi, wa syaqqalaha sam'an wa basaran wa a'dha'an, dan Allah memberikan baginya daging tadi akan pendengaran dan penglihatan dan anggota-anggota. Summa sahalal khuruja lil janini min batni ummihi. Kemudian memudahkan oleh Allah akan keluar bagi janin tersebut daripada perut ibunya. Wa alhamahu irtidha as-sadi. Dan Allah memberi petunjuk baginya untuk menyusu pada ibunya. Wa ja'alahu fi awalil amri bila asnanin, dan Allah menjadikannya janin tadi pada permulaan bila asnanin dengan tanpa gigi. Summa anbatalahu al asnana, kemudian Allah menumbuhkan baginya bayi tadi, baginya janin akan gigi-gigi. Summa asqataha, kemudian Allah merontokkan, menghilangkan gigi tersebut, mencabutnya. Wa azalaha, dan menghilangkannya gigi inda sab'i sininin, ketika bayi tersebut berumur 7 tahun. Summa a'adaha marratan ukhra, kemudian Allah mengembalikannya gigi pada kali yang lain. Artinya setelah gigi dihilangkan, Allah akan membuatnya tumbuh kembali. Begitulah proses yang kita lihat pada kenyataan. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibrin wa min syababin ila haramin. Dan menjadikan oleh Allah Ta'ala akan keadaan hamba akan yang berubah-ubah, dari kecil hingga dewasa, dan dari pemuda hingga tua renta. Wa min sihhatin ila saqamin, dan daripada sehat menjadi kepada sakit. Wa ja'alal abda kulla yaumin yanamu wa yastayqidu, dan menjadikan oleh Allah akan hamba setiap hari itu yang tidur ianya hamba dan bangun. Jadi ini semua adalah terjadi dengan adanya kekuasaan Allah dan ciptaan Allah pada seorang hamba. Jadi kapan kita akan menyadari hal-hal yang begini? Itu ketika pikiran kita bersih dengan sebab memakan makanan yang halal dan meninggalkan perbuatan dosa. Wa kadzalika sya'uruhu wa adfaruhu, dan seperti demikian Allah jadikan akar bulu-bulunya hamba dan kuku-kukunya hamba. Kullama saqata minha, manakala
ianya tiap-tiap daripadanya bayi, raja'a ila makana, niscaya kembali ianya tiap-tiap kepada keadaan yang ada. Jadi beginilah proses kita, pertumbuhan kita sebagai manusia, itu semua telah dijelaskan oleh para ulama yang terdahulu. Namun seringkali kita jarang menyadarinya, jarang menggunakan pikiran untuk meresapi bagaimana keadaan kita yang berubah setiap harinya. Wa kadzalikal lailu wan naharu yatanawabani kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar. Dan seperti demikian Allah jadikan itu malam dan hari yang saling berganti, keduanya malam dan hari. Manakala hilang salah satunya, niscaya datanglah yang lain. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru wan nujumu was sahabu wal mataru kulluha taji'u wa tadhhabu. Dan seperti demikian itu matahari dan bulan dan bintang-bintang dan awan dan hujan, tiap-tiapnya itu datang dan pergi. Wa kadzalikal qamaru yanmahiqu kulla syahrin thumma yatakamalu thumma yanmahiqu. Dan demikian juga bulan yang hilang, ianya bulan lenyap pada tiap bulan, kemudian menjadi sempurna, ianya bulan menjadi purnama kembali, kemudian hilang lagi. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamari haitsu yadhhabu ad-du'u minha thumma ya'udu. Dan seperti demikian itu gerhana bagi bulan, bagi matahari dan bagi bulan. Sekiranya hilanglah cahaya matahari dan bulan, kemudian kembali ianya cahaya. Wa kadzalikal ardu takunu yabisatan summa yumbitullahu fihal nabata. Dan seperti demikian itu bumi, yang ada ianya bumi itu yang kering, kemudian Allah hidupkan padanya tumbuh-tumbuhan. Summa yadhhabu minha, kemudian tumbuhan itu lenyap daripadanya bumi, fata'udu, dan kemudian tumbuh kembali ya. Fata'udu ya bisatan, dan kemudian keadaan bumi tadi menjadi, dan kemudian keadaan bumi tadi menjadi kembali mengering, kembali tandus. Kemudian thumma tanbutu marratan ba'da ukhra. Kemudian Allah tumbuhkan pada kali sesudah kali yang lain. Falladzi qadara ala dzalika kulluhu qadirun ala ihya'il mauta ba'da fana'ihim fil ard. Maka siapa yang sanggup melakukan hal yang sedemikian rupa, itu adalah qadirun ala ihya'il mauti, zat yang kuasa, yang maha kuasa terhadap menghidupkan benda-benda yang mati sesudah lenyapnya mereka pada muka bumi ini. Dan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alal abdi ayyukthiral fikra fi dhalika hatta yaqwi imanuhu bil ba'thi ba'dal mauti wa ya'lamu annallaha yab'atsuhu wa yuzihi bi'amalihi. Maka kewajiban kita sebagai hamba adalah ayyukthiral fikra, itu bahwa memperbanyak memikirkan pada demikian kejadian, sehingga iman kita menjadi kuat terhadap adanya kebangkitan sesudah kiamat nanti. Wa ya'lamu annallaha ta'ala yab'atsuhu, dan mengetahui dan meyakini ia bahwa Allah nanti akan membangkitkan kita dan akan membalas kita dengan amalan-amalan apa yang telah kita lakukan di muka bumi selama hidup. Fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalika yajtahidu fit ta'ati wajtinabil mukhalafati lisyar'i. Maka efeknya apa jika kita sering memikirkan, meresapi proses penciptaannya manusia? Fa'ala qadri quwwati imanihi, iman kita menjadi kuat, dan semakin kuatnya iman, kita akan semakin bersungguh-sungguh untuk berbuat taat dan meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh syariat. Jadi inilah kesimpulan pada makalah yang ke-17 dan 18. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang perlu dikoreksi silakan disampaikan di kolom komentar.